Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Kita hampir di penghujung bulan Oktober. Hari ini tanggal 25, kita sebentar lagi, seminggu lagi bulan Oktober, lalu memasuki bulan November dan akhirnya Desember ya. Kita bisa mengharapkan perayaan Natal. Tetapi sebelum Natal ada ulang tahun GKI Sangkrah dulu. Nah, oleh karena itu mari kita bersukacita untuk tetap memiliki hidup baik karena ada banyak berkat yang sudah Tuhan berikan dan patut kita syukuri. Bacaan firman Tuhan hari ini dari surat 1 Petrus pasal 2 ayat 12. Surat 1 Petrus pasal 2 ayat 12. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, di bulan Oktober kami menerima berkat melalui keluarga yang dipulihkan. Oleh karena itu biarlah kami juga secara pribadi mengalami pembaharuan melalui kehidupan yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Dan kami juga boleh bersyukur bahwa gereja Tuhan akan berulang tahun. Semua ini merupakan berkat yang besar. Oleh karena itu kiranya Engkau akan berfirman kepada kami supaya melalui firman Tuhan ini jalan hidup kami akan tetap memuliakan Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu. Inilah ungkapan syukur kami dan pengharapan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada seorang anak kecil dituntun oleh kedua orang tuanya ketika mereka berjalan-jalan. Tiba-tiba di emperan sebuah toko, dia melihat ada teman sebayanya. Juga anak kecil yang mungkin dia pikir hampir sama umurnya dengan dia ya. Tetapi anak itu duduk di lantai pinggir jalan di emper toko dan dia minum segelas air yang ya boleh dikatakan sudah habis tapi disedot-sedot terus. Ya. Jadi gelas itu sudah nggak ada airnya. Tapi anak itu masih sedot-sedot terus. Di sampingnya duduk ibunya yang cuma bisa ngeliat dengan mata lesu. Sambil mengusap-ngusap kepala anak itu. Dia sadar bahwa anak itu haus tapi tidak ada air yang bisa dia minum karena tidak ada uang untuk membeli. Dan anak kecil yang dituntun oleh kedua orang tuanya itu melihat anak sebaya itu kasihan sekali. Lalu dia bertanya pada orang tuanya, apa boleh dia memberikan bekal airnya kepada anak kecil itu? Kasihan, dia sedot-sedot tapi nggak ada airnya. Akhirnya orang tua itu mengatakan, kamu anak baik, silahkan lakukan. Dan kemudian anak itu berlari dan memberikan air minumnya dan bahkan diberikan sebotol-botolnya semua. Ya, berikan semua. Orang tuanya cukup kaget, botol minum itu cukup mahal, tapi sudah diberikan, nah gimana lagi ya. Akhirnya orang tua itu mengatakan gini, kamu boleh berbuat baik, tetapi kamu harus tetap melihat dirimu, memperhitungkan. Botol minuman itu kan punya kamu pengen itu sampai nunggu ulang tahun baru kami berikan. Nah sekarang kamu baru lewat ulang tahun beberapa waktu, sudah kamu berikan kepada orang lain, apa kamu gak sayang? Lalu anak itu menjawab, aku kan masih punya mama papa. Kan masih bisa belikan aku lagi nanti kalau aku ulang tahun lagi. Wah, orang tuanya kaget. Jawaban ini tidak terduga. Mereka merasa malu dengan dirinya.
Mereka mau menegur anaknya, tetapi perkataan anaknya itu menegur mereka. Nah, ini adalah kehidupan yang memiliki kasih lahir dari hati. Coba bandingkan anak kecil ini dengan orang tuanya. Orang tuanya masih hitung-hitungan. Ya. Setahun kamu nunggu, lalu kamu memiliki cuma beberapa waktu, lalu kamu berikan. Apa artinya kamu nunggu kalau gitu? Ya. Tapi anak itu dengan senyum mengatakan, aku masih punya kekuatan. Kan ada engkau orang tuaku. Aku masih sanggup menunggu 1 tahun lagi untuk bisa mendapatkan yang baru. Kenapa? Karena anak itu lebih membutuhkan, bukan cuma tetesan air. Kalau diberikan cuma segelas air nanti dapatnya sedikit. Kalau aku berikan sebotolnya itu berarti beberapa gelas. Ya, bisa 2 gelas dan dia bisa puas minum. Biarkan dia minum. Kasihan, dia sudah capek nyedot-nyedot dari tadi nggak ada airnya. Kalau cuma diberi sedikit, aduh rasanya belum puas. Biarlah dia menikmati minum dengan segar. Ini ketulusan cinta kasih hidup baik yang dimiliki oleh seorang anak. Nah, kenapa bisa begitu? Tentu tidak luput juga dari pendidikan orang tuanya, ya. Walaupun tadi orang tuanya sempat tertegun dan tertegur oleh kata-kata anaknya, tetapi anak itu memiliki hati baik karena pendidikan orang tuanya mengenalkan kepada Yesus. Ya. Jadi firman Tuhan juga mau mengatakan hal yang sama. Milikilah hidup baik dan benar di tengah orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Di tengah orang-orang yang menolak Yesus. Di tengah orang-orang yang memusuhi pengikut Yesus, milikilah hidup baik dan benar. Jadi hidup baik dan benar itu bukan cuma untuk sekelompok orang. Ya, katakan sesama orang Kristen atau orang-orang yang tidak Kristen tetapi baik, kita bersikap baik dan benar, bukan. Tetapi miliki hidup baik itu berasal dari hati, mendasar sekali. Dari kehidupan baru oleh kuasa Roh Kudus. Yesus yang menghapus dosa kita, Roh Kudus yang menerangi, iman kita percaya kepada Yesus atas pembaharuan, maka akan muncul kepemilikan hati yang baru, pola pikir yang baru, cara hidup yang baru, dan sikap hidup yang baru inilah yang harus kita lakukan dengan penuh kebenaran dan cinta kasih. Jadi kebaikan itu bukan cuma untuk sebagian orang. Untuk keluarga kita saja kita pikir yang baik. Untuk orang lain kita nggak pernah berpikir baik. Nah, sebagian besar dari kita kan masih begitu. Kalau misalnya anak kita ulang tahun, lalu dia minta sesuatu, ya mungkin agak mahal dah. Nah, kebetulan tetangga kita juga anaknya ulang tahun, tidak berbeda jauh dengan anak. Ya, mungkin beda 1 minggu. Lalu anak tetangga kita juga minta hadiah yang sama seperti anak kita. Kira-kira apa reaksi saudara dan saya? Bagaimana reaksi kita sebagai orang tua? Pasti ada yang mengatakan, aduh keterlaluan, gak tahu diri. Anak orang gak mampu aja kok begitu. Mau menyaingi aku ya. Anakku ini kan mampu aku membelikannya. Lah kok anaknya gak diajari supaya ngerti siapa orang tuanya. Nah, ada yang mengatakan begitu. Ada yang mengatakan sudah diamkan saja, cuman keinginan anak. Dia iri lihat anak kita punya. Ya kalau dia pengen ya gak apa-apa. Tapi gak usah kita belikan. Kita kasih apa yang patut dia terima. Ya selayaknya lah. Sesuai dengan keluarganya. Atau kalau kita belikan barang ini mahal, tinggalnya saja di tempat seperti itu, nanti rusak. Sayang-sayang, kita yang belikan saja gelo, ya, menyesal rasanya. Dah, nggak usah dituruti. Mungkin ada lagi yang berpikir lain. Ya, masih banyak pikiran lain tentunya. Nah, apakah ada yang berpikir, oh kamu juga pingin ya nak, nggak apa-apa, ya, nanti kami belikan. Karena apa? Karena kami tahu bahwa engkau anak. Tentu anak punya perasaan yang sama dengan anak-anak yang ada. Kalau anakku bisa, tentu anaknya orang lain juga kepingin. Dan mengapa aku yang bisa tidak memberikan supaya dia juga punya sukacita? Nah, ini membutuhkan cara hidup, memiliki cara hidup yang baik, pola pikir yang baik, pola pikir yang benar. Itu harus menjadi milik kita. Ada dalam diri kita, ada Yesus dalam diri kita. Ya, kita memiliki Yesus yang hidup melalui karya Roh Kudus. Baru pikirannya itu bisa memikirkan secara positif dan secara baik.
bukan secara negatif dan secara jelek. Ya. Nah, oleh karena itu mari kita belajar. Apakah mudah? Tentu saja tidak. Katakan oleh firman Tuhan, milikilah cara hidup yang baik. Miliki. Nah, supaya kita bisa memiliki cara hidup yang baik, sumber kebaikan itu adalah Yesus. Jadi miliki dia di dalam hidup kita. Bukan cuma sekedar kita tahu dan percaya ada Yesus, tapi jadikan dia bersatu, menyatu dengan kita. Bukan kemudian kita jadi Allah, tentu tidak. Tetapi karya kebangkitannya itu menyatu. Kita diingatkan bagaimana ketika Yesus bangkit itu mulia, kudus, tidak ada luka, tidak ada kebencian, tidak ada kemarahan, tetapi cinta kasih yang mendidik, yang menopang, yang menuntun, yang menyegarkan, yang membuat orang lain sadar, seperti Thomas, ya, seperti murid-murid yang berjalan ke Emmaus, itu disadarkan dengan cara yang luar biasa, yang lembut, yang penuh hikmat, yang penuh cinta kasih. Sebelum Yesus naik ke kayu salib dan wafat pun dia sudah menyatakan dengan cara yang baik, cara yang benar. Tapi sekarang murid-murid bisa membedakan ini penuh kemuliaan karena dia sudah bangkit. Dan itulah yang diwariskan Yesus untuk kita miliki. Pola hidup baik dan benar. Dan oleh karena itu ketika Yesus bangkit, dia kemudian disegani, dipercayai oleh banyak orang. Murid-muridnya semakin banyak. Karena caranya dia menyatakan kehadirannya juga tidak sombong. Bukan dengan menghina, bukan dengan menghukum, tetapi dengan cara yang baik. Oleh karena itu, kehidupan kita di dunia ini memang penuh dengan ketidakbaikan. Kalau kita mendengar berita-berita di TV itu, aduh ya, banyak sekali kejahatan yang di luar dugaan. Tapi kok kejahatan itu bisa ditutupi, bisa dibayar, sehingga pelaku kejahatan itu tidak dihukum. Aduh, rasanya jengkel, mangkel, marah kita ya. Aparat hukum kok tidak menyatakan ketegakan hukum dan keadilan. Tapi karena suapan-suapan tertentu, dibayar tertentu, mereka menganggap bahwa orang yang tertindas, yang mengalami kejahatan adalah sudah tidak penting. Yang penting bagaimana mereka menjadi kaya. Ini cara hidup yang tidak baik. Baik bagi orang yang nyuap, dah kamu tak bayar sekian, aku dilepaskan. Baik, dia lepas dari tanggung jawab kejahatannya. Tapi yang dijahati ini, aduh, dia menderita sekali. Dan ini menandakan tidak ada kepemilikan pola hidup baik. Ya. Tidak ada kepemilikan pola hidup baik dan benar. Dan seringkali kita juga bersikap seperti itu. Mungkin bukan dalam perkara di pengadilan, tetapi perkara-perkara di keluarga, ya, perkara di rumah tangga, perkara di kampung, perkara di gereja, perkara di tengah masyarakat dalam skala-skala yang kecil. Kita menghakimi orang lain, menilai diri kita jauh lebih baik, ya. Tapi kita tidak menolong orang lain itu untuk mengalami pertobatan, melainkan kita musuhi, kita jauhi dan sebagainya. Dan itu yang dikatakan kita belum memiliki pola hidup baik dan benar. Orang-orang yang sebelum Yesus bangkit menolak Yesus, dan ketika Yesus bangkit, mereka tidak ditolak oleh Yesus. Dan kita perlu belajar akan hal itu. Nah, gimana caranya? Hadirkanlah kebangkitan Yesus. Miliki pola hidup baik dan benar berdasarkan kebangkitan Yesus. Dan kalau itu menjadi bagian dari hidup kita, maka pola pikir kita, tutur kata kita, keinginan kita, gerak-gerik hidup kita, semua menunjukkan kebaikan. Dasarnya kita memiliki pola hidup yang baik dan benar. Belajar dari anak kecil tadi. Dia memberikan semua dengan sukacita dan gembira. Dan dia mengatakan, aku masih punya kekuatan. Nah, kalau kita melakukan kebaikan, jangan kita takut. Sebab kita masih punya kekuatan dalam diri kita. Kuasa Roh Kudus yang menerangi kita. Kuasa kebangkitan yang memimpin hidup kita. Masih menjadi kekuatan hidup kita. Andai kata kita harus memberikan apa yang kita sayangi untuk dibagikan pada orang lain. Katakanlah kita harus menolong seseorang dengan membayar cukup besar, cukup banyak begitu ya. Jangan khawatir. Kita masih punya kekuatan untuk hidup. Orang lain lebih membutuhkan
nyawa mereka mungkin bisa tertolong dengan apa yang kita lakukan. Ketika anak kecil itu menerima botol minum, aduh, memang orang tua anak yang memberi juga kagum atau tertegun melihatnya dia sedot dengan gembira. Sampai tersedak-sedak, terbatuk-batuk, takut airnya hilang atau habis gitu ya. Sampai ibunya itu mengatakan, pelan-pelan nak, pelan-pelan. Ibu ndak minta kok, ibu ndak minta. Itu punya kamu semua, ndak usah tergesa-gesa. Saking senang dan gembiranya. Belum lagi dia lihat botol minumnya begitu bagus. Saudara-saudara, ketulusan membangkitkan seseorang untuk punya gairah hidup. Kebaikan akan menjadikan orang lain juga hidup dalam kebaikan juga. Milikilah hidup baik. GKI Sangkrah akan berulang tahun. Nyatakan kehadirannya. Karena seluruh anggota gereja Tuhan selalu memiliki hidup baik. Sehingga gereja Tuhan juga dikenal sebagai gereja yang baik. Selamat berkarya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Tuhan Yesus memiliki hidup baik, bukan hal yang mudah, karena seringkali kami masih dikuasai ego, ingin diri kami lebih menonjol, ingin diri kami lebih terkenal, ingin lebih dari yang lain. Ampunilah kami. Biarlah sekarang kami memiliki pola hidup Kristus, karena kuasa Roh Kudus yang ada pada diri kami. Kuasa kebangkitan yang memimpin hidup kami. Biarlah kami boleh menyatakan hadirnya gereja Tuhan, gereja yang baik dan benar. Dan dengan demikian, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Berkaryalah ya Tuhan. Inilah kerinduan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.